Oh, damainya di bawah pohon, teduh, bisa tidur-tiduran. Nah, ini properti untuk anak-anak bermain nih, teman-teman. Ada juga topi-topi, aneka topi, dan bucket, ya, untuk berjalan-jalan di Ancol yang relatif agak-agak panas karena di pantai ya. Nah, kita melanjut kembali ke arah Carnaval Beach, teman-teman. Pukul 11:10 di sekitar Lagoon Beach yang mengarah ke Carnaval Beach. DTP masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta International Epic Circuit di Ancol Timur Mentok, ya teman-teman. Ini pemandangan ke area reklamasi. Nah, ini kalau Roda TPM amati, ada konstruksi baru nih yang sedang dalam proses di sekitar perbatasan Lagoon Beach dengan Carnaval Beach. Pantainya cukup bersih ya, terawat, karena kunjungannya sudah normal. Di masa pandemi waktu itu sempat terganggu ya, sempat tidak ada kunjungan, bahkan mungkin merugi juga pengelola Ancol dalam waktu beberapa tahun ya, sehingga dulu sempat Roda TP melihat di pantai timur suasananya banyak sampah yang tidak terevakuasi. Mudah-mudahan kali ini tidak ada lagi ya sampah-sampah tersebut yang berceceran di sekitar pantai timur. Waktu itu sempat dibersihkan di momen Jakarta IPRIC 2022 oleh para pembalap, kru penyelenggara Jakarta IPRIC 2022 lalu ya, dalam bentuk solidaritas ataupun kegiatan bersama membersihkan area pantai di sekitar Jakarta IPRIC Circuit. Nah, sejauh ini pemandangannya saat ini barangkali petugasnya juga cukup banyak ya, sehingga pantainya disapu dan diberikan pola ya pada saat pagi hari. Nah, selain properti untuk bermain, ada juga merchandise nih teman-teman, baju anak-anak ya, dengan identitas Ancol. Nah, terkait dengan Ancol, dulu ada shuttle di dalam Ancol namanya Warawiri ya, yang dikelola oleh Ancol. Unit busnya dari Bluebird kalau tidak salah ya teman-teman, yang merupakan penghubung Ancol Barat Ancol Timur. Untuk mobilitas di dalam ya, gratis shuttle bus, dan saat ini sepertinya sudah digantikan oleh Transjakarta. Transjakarta mengelola shuttle bus di Jakarta International Soekarno-Hatta ya, Bandara Soekarno-Hatta juga mengelola shuttle bus di Ancol ini. Terobosan yang baik ya, Roda TP melihat. Banyak kunjungan bus pariwisata yang mengantar anak-anak nih teman-teman. Nah, ini pemandangan dari dekat konstruksi di sekitar pantai timur Lagoon Beach. Apakah kita bisa melintas melalui jembatan Carnaval Beach atau tidak? Kita coba lihat ya. Di dekat makam Belanda Ereval. Nah, ini pemandangan ruang ganti dan area bilas. Cukup memadai ya teman-teman. Sejauh ini pantai yang terdekat di Jakarta ya Ancol ini, namun memang sejauh ini berbayar ya. Barangkali ada prioritas untuk kalangan tertentu yang membebaskan akses ke Ancol. Salah satunya ada barangkali pemegang KJP dan hal lainnya yang sempat diatur juga oleh Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Jadi sesuai dengan masa kampanye Pak Anies Baswedan waktu itu, sebenarnya pantai itu adalah milik publik, jadi tidak boleh dong diprivatisasi, termasuk juga dipagari. Nah, yang terjadi di kemarin ya, baru-baru ini di Tangerang, pantai dipagari ya, dan aksesnya akan menjadi lebih sulit untuk nelayan ke laut. Sempat menjadi masalah, namun sepertinya bebas melenggang saja ya kasusnya.
Dinyatakan tidak ada pidananya, tidak ada kerugian negara di sana. Miris sekali ya teman-teman. Demi kepentingan tertentu, semuanya dimaklumi dan di apa ya, dimaafkan. Semoga ke depan tampil pemimpin yang bijak, yang bisa membuka akses pantai ini untuk masyarakat ya teman-teman, bukan untuk korporasi, privatisasi atau hal lainnya. Dan sebagai jalan tengahnya, salah satu pantai yang milik masyarakat ini adalah Ancol di Area Baswedan, dibuka untuk kalangan tertentu secara gratis. Salah satunya barangkali mungkin Manula, pemegang KJP dan lainnya. Ini sangat baik saya rasa DTPM ya, sebagai win-win ya. Sementara masyarakat umum lainnya tentu saja harus membayar untuk sebagai biaya pelayanan ya terhadap area ini yang dikelola oleh BUMD. Nah, teman-teman sekalian, rupanya Masjid Apung Jakarta yang sempat dicanangkan waktu itu ya, justru dibangunnya di sekitar Lagun Beach ini teman-teman. Ini adalah proyek pengerjaan Masjid Apung Jakarta yang waktu itu sempat dicanangkan di era Pak Anies Baswedan dan oleh Pak Yusuf Kala ya. Jadi ada Masjid Apung Ancol. DTPM baru sempat melihat kali ini ya teman-teman. Ini proyeknya. Bersyukurlah kalau memang berjalan ya teman-teman. Waktu itu sempat dicanangkan justru di area reklamasi di seberangnya teman-teman. Termasuk juga ada Museum Rasulullah. Ini dikerjakan oleh pemilik proyeknya adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta. Jadi milik Pemprov DKI Jakarta nih teman-teman. Jadi sepertinya mungkin sebagai solusi juga mangkraknya proyek yang akan dibangun di sekitar area reklamasi ya. Akhirnya dibangun juga di sekitar ini. Penampakan proyek pembangunan Masjid Apung Ancol milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Pemprov DKI ya teman-teman, di sekitar Lagun Beach dan Pantai Karnaval di Ireval ya teman-teman nih. Nah, sesuai dengan janji RUDA-TPM ingin melihat Pantai Karnaval dari sisi jembatannya teman-teman, di mana ada sebelah kiri ada area proyek pembangunan Masjid Apung Jakarta di Ancol Timur. Kita lihat kondisinya seperti apa ya. Tadi kita sudah mengeksplor Jakarta Ifrik Circuit dari sisi dalam sirkuit juga teman-teman. Nah, kita ingin lihat terutama yang di sebelah kiri, proyek yang sedang berjalan, Masjid Apung Jakarta. DTPM cukup surprise juga ternyata masjidnya ada di lagunanya teman-teman. Waktu itu DTPM mengira akan ada dibangun di sekitar lahan reklamasi ini teman-teman, di sebelah depan ya. Ini penampakan jembatan Apung Karnaval Beach. Di sebelah kanan ada Ireval, pemakaman Belanda ya, korban Perang Dunia Kedua. Yang saat itu kabarnya di tahun 45 sampai 49 ada pembantaian yang luar biasa terkait dengan kemenangan Jepang. Kemenangan Jepang di Perang Dunia Kedua ya saat itu. Masuk ke wilayah jajahan Belanda saat itu, Indonesia. Ini penampakannya, Ireval, dikelola oleh Yayasan Pemakaman Belanda ya. Nah, ini penampakan dari Masjid Apungnya teman-teman. Samping dari jembatan Apung, Pantai Karnaval Beach. Dan sepertinya di area reklamasi juga sudah sangat tinggi ya teman-teman. Hasil dari pengerukan sungai-sungai atau kali-kali di Jakarta, kabarnya dibuang oleh Pemprov DKI dari Dinas Sumber Daya Air ke area ini teman-teman. Jadi ini area tempat penampungan lumpur-lumpur yang terhanyut di sekitar 13 kali Jakarta. Sudah, area konstruksinya sudah mulai terlihat ya. Penasaran, nanti kita eksplor lagi seperti apa progresnya ya teman-teman. Nah, setahu RUDA-TPM,
di masa-masa awal pemerintahan Pak Anies Baswedan di Jakarta tahun 2017, gagasan mengenai pembangunan Masjid Apung dan juga Museum Rasulullah, hanya lokasinya adalah di hadapan kamera ini teman-teman. Jadi ada area reklamasi yang merupakan hasil dari pengerukan kali-kali di Jakarta ya. Ada 13 kali, salah satu yang terbesar adalah Kali Ciliwung. Nah, lumpurnya dibuang ke arah area reklamasi ini. Dan di era Pak Anies Baswedan, perizinan mengenai reklamasi hanya dibuka untuk area ini teman-teman ya, tidak untuk Teluk Jakarta secara keseluruhan. Sementara yang di stop oleh Pak Anies Baswedan pada saat itu adalah reklamasi pantai utara Jakarta yang terdiri dari beberapa pulau yang sudah jadi saat itu adalah Pulau C dan D yang saat ini menjadi Pantai Maju dan Pantai Kita di area PIK ya. Jadi yang sudah jadi waktu itu ada 3 atau 4 ya, namun yang besar adalah Pantai C dan D yang menjadi Pantai Maju dan Pantai Kita, penamaannya di era Pak Anies Baswedan. Nah, yang terkait di pembangunan Masjid Apung yang saat ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, kalau Roda TP melihat dari papan namanya, ini sepertinya mungkin semacam way out juga ya. Jadi agak berbeda dengan waktu itu yang akan dibangun oleh, kalau tidak salah dari kerjasama dengan Timur Tengah, ada Dewan Masjid di sana juga, Pak Yusuf Kala, yang waktu itu Masjid dan Museum Rasulullah dibangunnya akan di area reklamasi ini. Sepertinya ini adalah way out yang lain ya. Karena memang di Ancol ini belum ada masjid yang representatif, terkecuali di sekitar Dupan ada, tapi itu pun sudah penuh kalau penyelenggaraan sholat Jumat ya teman-teman. Bila mana ada masjid yang cukup besar di area ini, selain untuk wisata juga untuk penyelenggaraan Jumat secara keseluruhan di area timur dari Ancol Timur. Ada gate ke arah Jakarta International Stadium melalui pintu Carnaval Beach. Jadi bila mana teman-teman mau berjumatan, barangkali bisa dibuka untuk umum ya pada saat menjelang Jumatan untuk Jumat di area ini. Kalau lihat dari ininya cukup luas ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa ya hasil akhirnya. Ini biasanya di area ini digunakan untuk jet ski nih teman-teman. Selain untuk berlayar dari kapal tradisional atau perahu tradisional yang terbuka dari area sekitar Simponi hingga ke Lagun, hingga ke Pantai Karnapal ini untuk mengeksplor Ancol melalui laut. Ini suasana siang teman-teman, tanggal 22 April hari Selasa di Pantai Karnapal menjelang penyelenggaraan Jakarta IPRIK 2 bulan yang akan datang. Jadi ini persiapannya belum banyak terlihat ya. Masih seperti biasa saja. Pasca di minggu-minggu lalu ada peninjauan dari VO Formula E Operation ya, yang menyelenggarakan balapan Formula E di berbagai negara, 16 seri di tahun 2025 ini, dan Jakarta mendapat kebagian seri ke-12 setelah Tokyo dan Shanghai. Proyek Masjid Apung Jakarta Ancol Timur di sekitar Lagun Beach dan Carnaval Beach Ancol Timur akan menjadi ikon baru ya di sekitar Ancol, yang sebelumnya sempat dicanangkan juga masjid dan museum Rasulullah di area pantai reklamasi, namun sepertinya belum terlihat. Dan yang sekarang hadir justru adalah Masjid Apung Jakarta yang menjadi sepertinya proyek dari Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan aset yang saat ini dimiliki, yaitu ada Ancol, ada Jakarta IPRIK Sirkuit yang semuanya merupakan aset Pemprov DKI Jakarta.